Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh bagian Sekolah Sahabat untuk memberikan sebuah kesaksian yang pernah saya alami. Saya ingin sedikit bersaksi tentang ketika saya masih sekolah. Jadi yang ingin saya saksikan adalah masa lalu saya ketika saya masih sekolah, bagaimana tuntunan tangan Tuhan. Saya lahir dan besar di sebuah kota kecil yang bernama Siborong-Borong ya, salah satu kecamatan di Sumatera Utara. Mulai dari SD sampai SMA saya bersekolah di sekolah negeri. Ada alasannya karena memang di tempat saya tidak ada sekolah Advent yang memang libur hari Sabat. Jadi di sekolah saya itu masih tetap 6 hari bekerja. Jadi hari Sabtu itu semua sebenarnya wajib masuk. Tetapi karena saya dari kecil sudah diajarkan bagaimana menghormati hari Sabat, jadi tidak pernah sekalipun saya masuk ketika hari Sabat. Bahkan ujian sekalipun saya tinggalkan. Karena prinsip daripada orang tua saya pada saat itu, nggak usah ikut ujian, tidak apa-apa, tinggal kelas, yang penting kamu menguduskan hari Sabat. Jadi seperti itulah setiap semester saya kadang diberikan ujian susulan, kadang tidak diberikan ujian susulan. Ya, seperti itu memang yang saya alami. Tantangan terbesar saya pada saat itu adalah memang hari Sabat ya. Selain hari Sabat, banyak juga ejekan dan penghinaan yang saya terima dari teman-teman, bahkan dari guru. Mereka mengatakan bahwa saya itu agamanya Yahudi karena menguduskan hari Sabat. Jadi Yahudi itu adalah yang menyalibkan Yesus. Jadi kalian adalah golongan yang menyalibkan Yesus. Memang ketika itu saya sangat sakit hati sekali ya. Jadi saya sedih. Kenapa agama saya yang mengasihi Yesus dikatakan sebagai agama yang menyalibkan Yesus. Kemudian mereka sering mengejek saya, kenapa tidak pergi ke sekolah Advent saja? Kenapa harus di sini yang setiap hari Sabtu tidak pernah datang? Pernah ketika SMP, setiap hari Senin pagi saya selalu dipanggil oleh guru BP. Karena hari Sabtunya saya tidak masuk. Sehingga saya dihukum dengan sekitar 2-3 jam harus jongkok di tengah lapangan. Ini sering saya lakukan. Tapi tidak apa-apa, saya tetap menjalaninya dengan senang hati, dengan sukacita. Karena apa yang saya alami pada saat itu belum seberapa daripada yang dialami oleh Yesus ketika disalibkannya. Kemudian ketika SMA, saya juga mengalami pengalaman yang luar biasa ketika teman-teman yang seagama dengan saya, yang sama-sama Advent, ada juga yang ikut ujian pada hari Sabat. Sehingga guru mengatakan, kamu Adventnya berbeda ya dengan Adventnya si A. Kenapa si A bisa ujian? Kenapa si A bisa datang ujian pada hari Sabat sementara kamu tidak? Apakah Advent kalian berbeda? Jadi tantangan juga bukan hanya datang dari luar, tetapi ada juga tantangan dari teman gereja kita sendiri, di mana ada satu yang pergi, satu tidak pergi, sehingga membuat guru itu menjadi bertanya-tanya ya. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, walaupun saya hanya 5 hari sekolah, 5 hari bekerja, biarlah saya Tuhan, Engkau berikan hikmat supaya saya bisa, namamu dipermuliakan. Dan memang mulai dari SMP sampai SMA saya selalu mendapat ranking kelas. Jadi ketika SMA, hari Sabtu diumumkan di lapangan bahwa siapa-siapa yang juara pada saat itu. Kemudian kepala sekolah mengumumkan nama saya, bahwa saya waktu itu dapat ranking 2 atau juara kelas 2. Sehingga kepala sekolah mengatakan, loh kok bisa Masta itu juara, sementara dia itu nggak pernah masuk pada hari Sabat gitu. Tetapi nilai saya membuktikan bahwa memang saya layak untuk juara ya. Saya memang bekerja keras ketika teman saya 6 hari sekolah, saya hanya 5 hari. Saya memang lebih memerlukan effort yang sangat kuat, karena saya harus belajar double. Untuk di hari Sabtu itu saya pinjam catatan teman, saya pelajari sendiri, sehingga saya tetap bisa menjadi juara. Itu bukan suatu hal yang karena usaha saya sendiri, tetapi itu murni daripada pemberian Tuhan, karena Tuhan tidak ingin dipermalukan melalui umatnya. Jadi pada saat ini orang-orang muda yang masih berjuang
karena sekolah di luar bukan di sekolah Advent, tetaplah semangat. Kita harus tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaan bagi namanya. Demikianlah sedikit kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini dapat menguatkan teman-teman orang muda yang masih bersekolah, yang masih harus sekolah 6 hari. Tetap semangat, tetap muliakan nama Tuhan melalui menguruskan hari Sabat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sejahtera umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita ketemu kembali di dalam pembahasan sekolah Sabat kita pada minggu ini, yaitu pelajaran yang ke-7. Judulnya adalah Perjanjian di Sinai. Nah, jadi kalau kita melihat judul ini, Perjanjian di Sinai, tentu kita kembali mengingat masa-masa ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun dan mereka berada di Gunung Sinai ketika Tuhan akan menyatakan perjanjiannya kembali kepada mereka. Nah, apa yang mau ditekankan di dalam pelajaran kita minggu ini? Kita akan pelajari secara bersama-sama. Saya akan ringkaskan secara singkat pelajaran kita untuk menjadi berkat bagi kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami akan mempelajari pelajaran Alkitab melalui sekolah Sabat. Kiranya bimbingan Tuhan menyertai pelajaran ini menjadi berkat dan bekal bagi rohani kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya saya akan bacakan satu cerita di dalam pendahuluan pelajaran kita, yaitu tentang seorang anak kecil laki-laki dari 7 bersaudara. Dia mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Dan dikatakan di rumahnya jarang ada kecukupan. Dia tidak pernah memiliki lebih dari setengah gelas susu. Jika gelas penuh, itu akan dibagi dengan 2 anak yang lain. Dan siapa saja yang meminum lebih dahulu harus berhati-hati, jangan sampai minum terlalu banyak. Nah, setelah itu, sahabat kecil ini diperlakukan dengan baik di rumah sakit. Perawat membawakan kepadanya 1 gelas besar susu. Dia memandanginya dan mengharapkannya sejenak dan kemudian mengingat keadaan di rumahnya sendiri. Dia bertanya, "Berapa banyak yang saya akan minum?" Oh, lalu sang perawat katakan dengan mata yang bersinar dan dia katakan, "Minumlah semuanya. Minumlah semuanya. Minumlah semuanya, nak," kata perawat tadi. Ini adalah satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita memiliki kesempatan istimewa untuk meminum sepuasnya ya dari sumur keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Nah, kelepasan Israel dari perbudakan dan penindasan selama berabad-abad adalah satu pertunjukan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Jadi demikian juga kasih karunia ilahi itu tercakup dalam pembebasan kita dari dosa. Jadi sekilas pelajaran kita pekan ini adalah akan digambarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka dan membangun hubungan yang lebih dekat kepada mereka. Itu dapat kita lihat nanti di pelajaran ini, di perjanjian di Sinai. Nah, sebagai ayat utama di dalam Keluaran 19 ayat 4 dikatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali,
dan membawa kamu kepadaku. Nah, kita melihat bagaimana hubungan antara Tuhan dan Israel itu disebut memburuk setelah 400 tahun itu diperbudakan. Ya. Seperti yang berulang kali ia lakukan, ia mengambil inisiatif dan memulihkan hubungan mereka dengan memperbaharui perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abram, Ishak, dan Yakub. Nah, kemudian orang Israel itu bertanggung jawab untuk apa? Memenuhi bagian perjanjian mereka. Nah, sekarang bagaimana perjanjian itu dipersiapkan? Nah, yang pertama kita lihat Tuhan datang dekat kepada manusia. Kemudian Tuhan menebus umat manusia. Lalu kemudian setelah dia persiapkan perjanjian, Tuhan juga mengesahkan perjanjian itu. Ya, Tuhan mempersiapkan perjanjian, melakukan sesuatu bagi mereka, ya, yaitu menebus mereka dari dosa. Jadi setelah itu kemudian disahkan, artinya perjanjian itu harus ditepati baik di pihak Tuhan maupun pihak daripada manusia itu sendiri. Nah, tentunya kalau ada perjanjian yang sudah disahkan, ada kewajiban dari dua belah pihak. Jadi dari pihak Tuhan dia akan menaati, setia kepada perjanjiannya, tidak akan ingkar. Tapi dari pihak manusia harus taat, ya, menurut kepada perjanjian itu, kepada perintah Tuhan, dan komitmen kepada siapa? Kepada perjanjian itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat bahwa Tuhan itu datang dekat kepada manusia. Nah, di sini Tuhan mengulangi kepada mereka, menyatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi Tuhan kembali membawa pikiran mereka kepada masa-masa yang sebelumnya. Bagaimana Tuhan Tuhan itu melakukan sesuatu perkara besar bagi mereka. Dan dikatakan seperti, ya, sayap Raja Wali, ya, mereka didukung di sana. Nah, kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Nah, di sini Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan yang kejam, ya. Jadi kan di parasutan perbudak itu Tuhan lepaskan mereka. Lalu mereka dituntun kepada sebuah hubungan perjanjian baru dengannya. Jadi ada dua ilustrasi dalam kitab Ulangan yang menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan Israel. Jadi di Ulangan 32 ayat 10-12 dia digambarkan seperti elang yang membawa anak-anaknya terbang tinggi. Lalu ia menjatuhkan mereka agar mereka dapat belajar untuk terbang. Jika mereka belum mampu, elang itu akan membawa anaknya dengan sayapnya kembali. Nah, ilustrasi ini untuk mengingatkan mereka cara Tuhan di dalam memperlakukan mereka, mengajari mereka. Bagaimana Tuhan memperlakukan mereka seperti apa? Burung Raja Wali, ya. Lalu kemudian di Ulangan 1 ayat 31, yang kedua, ilustrasi kedua adalah seperti seorang ayah yang membimbing putranya dengan tangan yang selalu memegang dan melindunginya. Jadi seperti seorang ayah, Tuhan itu digambarkan seperti seorang ayah, ya. Dia pegang tangannya supaya anaknya tidak jatuh, ya. Tidak diambil orang, ya. Dipegang, dilindungi. Nah, setelah Tuhan datang dekat kepada mereka, lalu kemudian Tuhan menebus umat manusia. Nah, di Keluaran 15 ayat 13 dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nah, jadi langkah pertama Tuhan untuk menolong bangsa Israel itu adalah dengan menebus mereka dari perbudakan. Sebab mereka itu sudah dikuasai dan milik daripada Firaun. Tapi Tuhan datang membebaskan mereka, menebus mereka dari perbudakan Mesir.
Seorang penebus adalah seorang yang membantu kerabat dekat yang harus menjual tanah mereka atau tidak dapat membayar hutang mereka dan telah menjadi seorang budak. Penebus ini membeli kembali tanah itu, membebaskan kerabatnya dari apa? Dari perbudakan. Tuhan bertindak sebagai penebus ya dari mereka, bagi mereka. Nah, Tuhan adalah penebus Israel ya. Untuk menebus mereka, ia harus turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri yang baik dan luas. Jadi, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan ke tempat yang Tuhan janjikan. Di sana mereka merdeka ya, tidak lagi diperhamba. Dikatakan berapa harga yang dibayar Tuhan untuk menebus Israel ya dan diri kita sendiri. Harganya ya dengan nyawanya sendiri, bukan dengan materi ya, dengan darahnya sendiri. Luar biasa. Betapa kita mahalnya bagi siapa? Bagi Tuhan harga penebusan itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Nah, dalam SDA Bible Commentary, buku yang ke-7 dikatakan, menurut hukum yang Kristus sendiri berikan, warisan yang hilang ditebus oleh kerabat terdekat. Ya. Ia menanggalkan jubah kerajaannya, mahkota rajanya, dan membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan untuk menjadi pengganti dan kepastian bagi umat manusia agar melalui mati dalam kemanusiaannya, ia dapat menghancurkan dia yang memiliki kuasa atas maut. Sebagai Allah, ia tidak dapat melakukan hal tersebut, namun dengan datang sebagai manusia, ia kini dapat mati. Ia mengalahkan kematian dengan kematian. Nah, lalu kemudian, Sinai, hukum dan lambang. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jadi hukum yang pertama Tuhan berikan kepada mereka. Nah, pengesahan perjanjian terdapat dalam Keluaran 19 sampai 24 itu ya. Jadi yang pertama Tuhan memimpin Israel ke Gunung Sinai. Ia mengajukan perjanjiannya kepada mereka. Bangsa Israel menerima perjanjian. Mereka harus menguduskan diri selama 3 hari dan menetapkan batasan di sekitar gunung sehingga tidak ada yang datang terlalu dekat dengan hadirat Tuhan. Tuhan turun dan mengucapkan 10 perintah. Musa dipilih sebagai perantara untuk menutup perjanjian. Dan kemudian aturan perjanjian dibuat secara rinci ya di pasal 20 ayat 22 sampai 23, pasal 23 ayat 22 nanti bisa dibaca di sana lebih lanjut. Nah, perjanjian disahkan di hadapan 70 penatua dan darah perjanjian ke atas bangsa itu. Jadi inilah step-stepnya bagaimana perjanjian itu disahkan. Tuhan memerintahkan Israel untuk membangun sebuah bait suci baginya agar mereka dapat lebih memahami istilah-istilah dan makna daripada perjanjian mereka dengannya. Jadi kita tahu perkabaran mengenai bait suci ya. Nah, ini adalah ilustrasi yang Tuhan gunakan untuk mengajarkan rencana keselamatan. Di sana ada aturan-aturan upacara dibuat sebagai lambang dari kebenaran surgawi, yaitu rencana penebusannya ya. Jadi bait suci ilustrasi untuk menjelaskan ilmu keselamatan yang fokusnya adalah kepada siapa? Yesus sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Nah, dikatakan penebusan ini tidak sebatas pembebasan dari perbudakan Mesir ya. Tapi juga menuju kepada Mesias yang akan menanggung dosa dunia ya. Jadi dilambangkan dengan hewan yang disembelih ya. Di mana ini lambang daripada Kristus. Jadi begitulah nanti Tuhan itu apa? Yesus akan mati menebus apa? Menebus kita dengan pengorbanan, menebus kita supaya ada pengampunan dan juga hidup yang kekal diberikan kepada kita. Jangan lupa tadi bahwa salah satu yang kita harus lakukan adalah kita harus taat ya. Maka dalam Ulangan 11 ayat 13, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan apa? Segenap jiwa.
Jadi kita harus taat kepada Tuhan, kepada perjanjiannya, patuh kepadanya. Karena Tuhan juga setia dengan apa? Perjanjiannya. Nah, ketaatan adalah kunci dalam perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian kita tidak taat, tidak ikuti, maka ya perjanjian itu tidak akan bermakna sama sekali, ya, tidak berguna. Nah, jika ketaatan diperlukan agar tetap berada dalam ketentuan perjanjian, jadi ketaatan perlu supaya kita berada dalam perjanjian. Apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita? Sama sekali tidak. Keselamatan adalah oleh iman saja. Ketaatan hanya hasil dari iman yang benar kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, supaya kita berada dalam perjanjian itu, walaupun itu tidak menyelamatkan kita, tapi sebagai orang yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya kita harus patuh sebagai buah daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh iman kita, Pak, kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi ketaatan itu menolong kita untuk bertumbuh secara rohani, ya, secara moral dan seterusnya. Nah, setelah kita taat, tentu harus ada juga komitmen, ya, untuk mengikat perjanjian itu. Nah, sebagaimana Tuhan di dalam Keluaran 24 ayat 7, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Jadi mereka membuat komitmen untuk taat, melakukan apa yang mereka sudah dengarkan, yang dibacakan oleh Musa. Nah, mereka memiliki niat baik, tapi mereka tidak melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mengapa? Karena mereka mencoba untuk menurut dengan usaha sendiri. Usaha kita sendiri seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan di sini mereka ingin komitmen, tapi tidak bisa mereka lakukan semuanya. Kenapa? Karena mereka mencoba menurut melalui usaha sendiri, ya. Jadi dikatakan di sini itu seperti kain kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, mereka kehilangan bahan utama, yaitu iman. Ibrani 4 ayat 2. Nah, setelah beberapa waktu mereka mulai percaya bahwa mereka menaati hukum dan akan taat, membuat mereka layak untuk menerima keselamatan. Bukan kebenaran kita yang menyelamatkan kita, tapi karena apa? Kebenaran Tuhan sendiri. Jadi saat kita menerima Dia dengan iman, Ia bekerja untuk diri kita, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, maka di sini kita melihat satu poin penting bahwa jikalau kita ingin tetap berada dalam perjanjian itu, kita taat dan komitmen dan dengan iman tentunya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi iman itu membuat kita tetap bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena bukan dengan jasa kita. Tidak ada perbuatan kita yang baik bisa menyelamatkan kita, kecuali apa? Kebaikan Tuhan saja. Maka kita akan terus berada dalam perjanjian dengan Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena kita penuh dengan dosa dan najis, maka kita tidak dapat menurut hukum yang suci dengan sempurna. Tetapi Kristus telah membuat sebuah jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini di tengah-tengah pencobaan dan godaan, sama seperti yang kita hadapi. Ia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Ia mati untuk dosa kita, dan sekarang Ia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya kepada kita. Jikalau engkau mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima Dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapa besar pun dosamu dalam hidupmu di masa lampau, dengan tabiatnya itu, engkau dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tempat tabiatmu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah seorang yang belum pernah berdosa. Jadi demikianlah pelajaran kita sepanjang minggu ini. Mari terus belajar. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mulai yang memeteraikannya di kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.